Komunikasi itu tidak hanya menyampaikan pesan saja, tapi jangan fear of missing out. Sempat Instagramnya banyakkan follower saya. Sempet ya? Sempat. Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Cia. Apa kabar sobat pembelajar semua? Hari ini saya kedatangan anak muda. Bos tapi masih muda. Alhamdulillah masih dianggap muda ya. Kang Pilar. Boleh. Sebenarnya manggilnya itu enak Kang Pilar, Mas Pilar, atau Mas Wirotama. Saya kayaknya lebih sering dipanggilnya Mas kali ya. Jadi Mas. Pilar. Padahal orang Sundanya. Lahir di Bandung, tapi orang tua sebetulnya Jawa. Oh Jawa. Jadi saya kadang suka bingung kalau ditanya, asli dari mana? Saya mikir dulu, Oh. berdasarkan darah atau berdasarkan ke hari atau lokasi lahir gitu. Iya, Itu kadang-kadang saya suka bingung di situ. Soalnya Instagramnya Wirotama. Wirotama karena Pilar waktu itu udah ada yang ngambil. Oh gitu. Wirotama Keduluan. belum ada, jadi saya ambil yang itu aja. Wirotomo itu kalau bahasa itu salah satu prajurit di Keraton Jogja. Wah ini menarik ya. Soalnya kalau Wirotama itu orang tua ngasih itu karena lapangan tempat ayah kerja di Pusenif, Iya. itu namanya lapangan Wirotama. Oh, Baru gitu. diresmikan nggak lama setelah saya lahir, jadi Oh gitu. biar gampang namanya itu aja deh. Saya pikir Nggak ada filosofinya filosofi. Jawanya di bawah. Nggak ya. ada. Oke Nggak ya, ada. sobat pembelajar, Mas Pilar ini salah satu yang orang yang bertanggung jawab masalah kehumasan sosial media mungkin di Salah satunya sosial media. ya, salah di satunya. BPPK ya, di BPPK Kementerian Keuangan. Jadi dalam banyak hal kemajuan sosial media terutama di BPPK itu ya dari kiprah Mas yang masih muda ini. Bersama tim tentunya. Bersama tim gitu kan. Keren loh. Saya masih banyak belajar public speaking, kembali mengingat itu ngelihat Bro Dodi itu Iya. enak banget dia kan. Penjiwaannya itu oke. Oke, Mas Pilar, hari ini kita ngomongin masalah peran sosial media nih. Sosial Siap. media terutama di kantor gitu kan. Sosial media sekarang sebuah keniscayaan ya. Iya. Artinya kantor, institusi gitu seperti kantor kita itu ya bukan lagi pilihan, mau nggak mau harus kita bangun, harus kita maintain ya. Karena salah satu komunikasi yang paling cocok dengan stakeholder sekarang ya itu sosial media. Betul. Gimana itu kalau pengembangan sosial media atau sosial media itu sendiri dihubungkan dengan kehumasan di kantor, di perkantoran, instansi pemerintah khususnya nanti di BPPK. Iya. Jadi kan kalau badan publik itu memang dia punya kewajiban untuk terus berkomunikasi. Yes. Dia harus terus membangun trust dengan para publiknya Yes. gitu ya, di bidang apapun gitu. Nah, kalau di sisi kehumasan berarti untuk bisa berkomunikasi dengan publik tersebut, kita harus manfaatkan berbagai macam media. Betul. Medianya tentunya harus relevan, sesuai dengan perkembangan zaman gitu loh. Kalau kita hanya mengandalkan artikel di koran, kita lihat generasi sekarang, Iya. kalau Pak Gatot masih baca koran, saya masih baca koran Pak. Zaman dulu tuh Pegang koran. masih ngerasain gitu Iya, pagi-pagi ada koran datang dibuka tuh masih Saya ngerasain. Sabtu Minggu aja saya sekarang. Sabtu Minggu aja. Itu pun karena kangen megang kertasnya itu. Megang kertas ya, ada rasa yang nggak bisa hilang Iya. ya. Tapi kalau kita lihat lagi kan sekarang publik itu banyak yang generasi milenial, bahkan yang lebih muda daripada milenial itu mungkin udah nggak pernah pegang koran lagi. Di Kementerian Keuangan aja kalau nggak salah kemarin 70% ya Proporsinya karyawan kita itu sudah generasi milenial YZ gitu. Nah itu, lalu apakah masih relevan kalau kita masih memanfaatkan media-media konvensional? Iya, Nah, iya. media sosial ini salah satu media yang digemari gitu Betul. ya, lagi in sampai sekarang masih lagi in gitu. Dan Nah, terus berkembang ya. terus berkembang, platformnya macam-macam, Platformnya nambah terus. modelnya macam-macam Iya. gitu kan. Nah otomatis ini juga harus digarap lah Iya. oleh kehumasan, oleh kita yang bekerja di bidang kehumasan, agar kita tetap bisa berkomunikasi. Berarti mengembangkan media sosial ini benar saya setuju wajib, Iya. keniscayaan, tapi jangan fear of missing out. Iya. Kalau fear of missing out aja, kita niatnya hanya sekedar punya. Iya. Yang terpenting benar, adalah begitu kita sudah punya, kita harus What's maintain next? Apa gitu loh. maintain dan dibangun ya. Maintain dibangun secara konsisten, Betul. Pak Gatot. Tadi Pak Gatot bilang ada perjalanan
media sosial BPK. Dulu kami followersnya juga dikit. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah 80.000. Dulu sempat Instagramnya banyakkan follower saya. Sempet ya? Sempat. Secara fotografer handal gitu kan. Tapi begitu kita konsisten posting rajin, kita bikin kalender media sosial, kita teratur desainnya juga dibuat lebih terencana lah, seperti itu ya, nggak sporadis. Ya alhamdulillah engagementnya kita cari konten-konten yang memang bisa menarik engagement gitu. Ya akhirnya naik dengan sendirinya. Betul. Gitu. Keren sih, aku lihat kayak misalkan kayak Instagramnya itu sudah desainnya ya, kemudian warnanya pun sekarang sudah dipikirkan sebenarnya. Iya. Selain Instagram yang kita sudah bangun apa sih Mas Bilar? Sebetulnya awalnya itu kita bikin Facebook page pertama sama kali. Twitter. Fanpage, Twitter. Ya, Facebook page sama Twitter ya. Tapi dengan perkembangan zaman kayaknya memang lebih leluasa gitu ya, lebih leluasa. Selain tadi audiens kita juga, tapi leluasa kita manfaatkan yang Instagram. Gitu. Twitter itu sifatnya kayak semacam mirroring, dan Facebook pun hanya mirroring dari Instagram. Jadi kita yang utamanya kita fokus di Instagram, Twitter, Facebook kita tetap monitor, tapi untuk kontennya sifatnya lebih ke mirroring. Sekarang kita lagi coba bikin TikTok sih sebetulnya, tapi TikTok udah ada aja baru 1-2 postingan. Kita lagi coba cari pendekatan atau konsep yang pas lah kira-kira kayak tapi luar biasa itu TikTok itu sekarang salah satu platform yang paling paling meledak lah dalam ini. Paling meledak. Tapi saya sendiri kalau saya buka gitu, ini diapain ya sebetulnya ya? Maksudnya mungkin emang ada beda genre gitu ya. Tapi sangat menarik, fitur-fiturnya sangat banyak dan engagementnya juga bagus. Bahkan orang engagementnya luar biasa. Engagementnya luar biasa. Dan bahkan orang yang mungkin followersnya cuma berapa ribu di Instagram, di TikTok bisa sampai jutaan. Itu ada alumni STAN juga ya. Ya, Habib Obi Foto juga, Habib Yusuf itu di mana di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kalau nggak salah. Instagramnya sudah lama dibangun, lah mungkin sekitar 10 ribuan lebih. Baru bangun TikTok tentang fotografi itu mungkin 3 bulan terakhir. Sekarang sudah 40.000 atau berapa itu? Wah, udah langsung. Karena dia baru, terus dan juga orang masih euforia juga. Orang masih euforia juga, dan secara fitur memang banyak sekali yang lebih advance daripada Instagram. Nature-nya walaupun berbeda video gitu ya. Gitu. Nature dari sisi audiens mungkin dan dari sisi kita juga. Saya ditawarin, Pak, lihat bikin video kayak gini, bisa nggak? Bikin videonya bisa, ngomongnya nggak bisa, itu lah gitu. Kan ngomongnya itu ada tone khasnya gitu kan, ada yang. Wah, nggak bisa. Gitu. Jadi memang ada masing-masing platform itu ada karakteristiknya sendiri, benar. Ada audiensnya sendiri, target audiensnya beda sih. Jadi yang cocok-cocokan lah sebetulnya sih. Nah, kan platformnya banyak itu Mas Bilar ya, platformnya banyak, kemudian target audiensnya juga beda-beda, umurnya beda-beda, bahkan mungkin tes sama jam tayangnya mereka melihat sosial media mungkin beda-beda. Nah, kalau platformnya berbeda, berarti kontennya kita bikin juga pasti berbeda-beda untuk misalkan untuk topik yang sama. Iya, kan tadi Pak Gatot sudah bilang, Twitter tuh kan heavy-nya adalah di wording-nya. Di caption-nya lah bisa dibilang. Caption pendek. Dulu cuma 140 karakter, sekarang udah bisa banyak dan bahkan ada thread-nya seperti itu. Otomatis kalau kita mau posting topik A gitu ya di sana, ya otomatis harus dibikin kayak semacam cool tweet, misalkan ya, tweet bisa series. Berapa kali series gitu, dan itu kata per kata harus diperhatikan gitu. Ya, kadang-kadang bisa ditambahin dengan kayak infografis dan lain-lain. Tapi heavy-nya tetap di word-nya, di kata-katanya, di sentence-nya, di caption-nya lah. Kalau misalnya kita pakai Instagram, visual yang utama. Pancingan pertama visual. Betul, baru nanti orang lari ke caption. Kalau misalkan captionnya sebagus apapun, kalau nggak terpancing di visualnya dulu, dia nggak masuk ke caption. Betul. Ada yang bilang tuh katanya rata-rata orang nge-scroll di Instagram tuh paling cuma kurang dari 2 detik. Kalau dia nggak menarik, udah dia move on. Dia nggak menarik, dia move on. Gitu. Jadi memang challenge-nya kalau di Instagram itu grabbing awareness-nya dulu yang pertama. Baru dia bisa lari ke lihat pertama caption. Menarik dulu, padahal ada banyak thumbnail di situ. Betul. Nah, itu tricky banget ini. Nah, kalau untuk Facebook itu lebih leluasa lagi, captionnya bisa sepanjang apapun, tambah video, tambah slide itu, nah itu tadi. Jadi tapi pasarnya juga lebih tua kayaknya. Boomers lah kayaknya. Iya, boomers. Tapi masih rame loh, masih powerful loh. Iya, jadi kayak misalkan pejabat-pejabat yang sekarang, terus ayah saya juga gitu, itu jadi sarana diskusi yang masih powerful. Jadi kalau kita tergantung kebutuhannya, kita mau nyasar audiens yang mana, kita pilih platform apa. Benar. Gitu sih. Itu bahasa yang dipakai juga berarti beda-beda juga ya, Mas Bilar ya.
Ya, kalau misalkan nature-nya kan kalau Twitter itu lebih ngobrol, Ya, gitu ya. ngobrol Lebih pendek, ngobrol pendek. bahasanya nggak resmi juga ya. Iya, kadang-kadang seperti itu. Tapi memang dibalik kembali lagi ke brand identity dari organisasi atau brandnya. Oke. Misalkan kalau dia branding kita mau kayak apa? Gitu. Memang ya agak unik ya TNI AU. Mungkin udah pernah lihat ya. Iya. TNI AU lucu itu ya. Dulu kan kesannya TNI AU, TNI itu kan koker apa ya, garang, kaku gitu ya. Tapi begitu di Twitternya Airmin ya, pendekatannya beda, ternyata orang banyak yang tertarik juga. Dan itu mau nggak mau ya, kalau saya lihat, kami dulu pernah ke sana, pernah studi banding. Pada saat mengembangkan akun BBK kita pernah studi banding. Itu memang disengaja. Mereka punya ada beberapa admin yang memang sampai sekarang katanya sih dirahasiakan gitu, nggak ketahuan siapa. Tapi itu secara tidak langsung merubah landscape bagaimana organisasi pemerintah mengelola medsosnya. Benar, gitu. Benar. Dan menggrab stakeholder lebih luas lagi. Betul. Gitu. Mungkin tidak semua organisasi cocok dengan pendekatan itu, Pak Gatot. Tapi itu bisa jadi kayak semacam referensi lah ya. Sesekali boleh lah. Sesekali boleh gitu. Tapi itu tadi kembali lagi ke brand identity kita, pengen dipandang sebagai organisasi yang seperti apa. Kayak gitu sih. Teman-teman DJP juga beberapa receh-receh gitu juga. Gimana saya mau mengurangi mau menambah PTKP? Nikah, Mbak. Kalau di Twitter kan DJP lebih playful daripada di Instagram. Nah, itu juga sekali lagi yang ngebedain ya. Kalau di Instagram mungkin komentar dari text min-nya nggak kayak gitu. Tapi kalau di Twitter kan bisa lebih luas. Benar. Dan postingan yang terbaru kalau nggak salah dia bikin poster yang niruin poster UI. Poster UI. Itu reading the wave ya? Iya, itu juga salah satu best practice ya. Bikin konten itu kita bisa riding the wave, tap in ke yang lagi viral, disesuaikan dengan konten atau message yang kita ingin sampaikan. BPK kayaknya sesekali pernah itu juga. Pernah, waktu itu kita yang agak ramai itu yang kita remake posternya nanti kita cerita tentang hari ini tuh. Itu kan ada orang-orang berjejer gitu ya. Tapi kalau nanti kita cerita tentang hari ini kan cuma NTKCHI ya. Nah, cuma ini kita bikin lucu, kita bikin kalimatnya panjang gitu loh. Orang apa? Itu lumayan ramai waktu itu. Lumayan ramai juga karena momentumnya pas gitu ya. Eksekusinya juga oke. Paling itu dadakan bikinnya. Ya memang biasanya kayak gitu ya dadakan dan kita harus cepat geraknya. Betul. Itu kan. Kalau misalkan lewat sehari 2 hari udah feel-nya udah beda. Teman-teman yang back end-nya di sana, yang desainernya juga harus siap juga. Harus siap juga kayak gitu. Itu medsos lah, kayak 24/7 kan bisa dibilang. Iya. Nah, tapi biasanya kan ada kecenderungan gini Mas Bilar, kalau instansi pemerintah itu kan biasanya untuk menanggalkan formalitas tentang penggunaan bahasa dan lain-lain itu relatif lebih kaku daripada sosmednya swasta atau orang pribadi gitu. Gimana ini kalau misalkan ya kan seringkali saya sendiri sering ngeliatin ini aktivitasnya pakai F nih keliru, harusnya pakai V, ini masa kantor pemerintah gini ya seringkali gitu. Nah, misalnya kesesuaian dengan ejaan bahasa Indonesia sekarang namanya kalau dulu EYD zaman dulu EYD ya, sekarang ejaan umum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini seksinya Bu Yuni nih harusnya. Itu gimana nih Mas? Ya, jadi kalau di organisasi pemerintah memang kita seakan-akan punya tanggung jawab untuk lebih formal gitu ya. Padahal sebetulnya bahasa Indonesia juga kan tidak semuanya formal. Benar. Gitu ya. Walaupun ada PUEBI, bukan berarti semua semuanya harus baku gitu. Susunan katanya harus formal kan enggak. Kita bisa mengkombinasikan seperti itu. Nah, mungkin yang membedakan gini Pak Gatot. Kalau untuk artikel ya, konten yang sifatnya artikel untuk di website itu harus PUEBI banget gitu loh. Tapi kalau untuk caption media sosial itu kalau istilah copywritingnya adalah termasuk kategorinya itu creative copywriting. Creative copywriting. Di mana di situ terbuka untuk agak di stretch sedikit lah. Pakai bahasa-bahasa gaul dikit. Gaul dikit atau misalkan penulisan ya. Kalau di bakunya kan hanya Y dan A. Cuma kan kadang kalau di media sosial itu kita agak panjang gitu. Misalkan ditambah. Ya enggak sih. Nah, ya enggak sih gitu ya. Terus kalau misalkan kebetulan ada kata yang lagi hits gitu. Walaupun itu belum ada di KBBI gitu ya. Tapi bisa dipakai gitu kan. Tapi mungkin kasih tapi dalam konteks yang tepat gitu. Jadi kalau di artikel website itu udah harus PUEBI. Cuma kalau untuk di caption media sosial gitu ya. Itu sebetulnya termasuk Twitter, Instagram itu termasuk creative copywriting. Jadi masih bisa di stretch gitu. Keren.
tergambar sih berarti. Jadi tapi berarti nggak gampang juga itu. Jadi apa istilahnya, jadi tim sosmednya terutama dari redaksinya nggak gampang juga gitu. Karena formal iya, tapi kalau kita harus agak apa bahasanya Pak, receh dikit gitu kan. Karena receh dikit itu kan melesetnya jadi garing nanti kalau keliru gitu kan. Menjaga nggak garing itu biasanya gimana, Mas? Iya, jadi kalau di kami ya, kita punya satu namanya editorial plan atau kalender medsosnya lah. Jadi di 1 bulan itu sebetulnya sudah dipikirkan. Jadi konten-konten yang jadi sudah kayak ada persiapan gitu. Ada persiapannya, tapi kami pun juga open kalau misalkan kalau ada hal-hal baru yang viral, nah itu bisa di tap in gitu ya. Nah terkait dengan biar nggak garing, sebetulnya kita harus pastikan dulu kalau kita mau ngikutin yang viral, konteksnya masih bisa pas dengan kita. Jangan sampai timingnya jangan terlalu jauh juga gitu. Yang kedua adalah timing tadi itu. Jadi biar nggak lepas dari momentum, biar nggak lepas dari timingnya, ya harus dieksekusi dengan segera. Kayak gitu sih. Asik juga, harus mobile dan harus muda itu kalau saya sendiri punya ide, wah kayaknya begini, udah keduluan anak muda. Intinya sih harus update kalau di media sosial, karena bener. Ya itu tadi ya. Memang kita nggak bisa ngeklaim, wah yang pertama gua atau ini, tapi setidaknya kita harus update. Oh ada inspirasi yang bagus, ya kita bisa coba terapin di konsep kita sesuai dengan message yang kita sampaikan gitu. Kalau ya namanya sosial media kan juga perlu apa kayak semacam perencanaan atau gimana caranya ini agar konten kita nanti bisa apa ya, bisa dilihat orang atau diperhatikan orang ya. Sekarang kan harusnya udah nggak zamannya lagi nih kayak dulu nih, ini Pusdiklat KU followernya biar banyak, semua pegawai dan yang ikut Diklat harus follow. Kan bukan zamannya gitu lagi dong. Sekarang zamannya konten kita harus menarik. Nah, untuk membuat konten menarik biasanya perlu apa ya, perlu perencanaan yang matang seperti tadi diceritakan ya. Cuma biasanya juga sebelum tayang ini sudah ada apa ya, ini nanti gimana cara meneserkan misalkan apa, pakai peran-peran atau fungsi-fungsi teaser itu kita digunakan juga nggak sih? Oke, kalau untuk yang teaser itu biasanya kita gunakan, kan teaser itu kayak ngasih apa ya, preview lah ya, preview gitu ya. Untuk beberapa hal, misalkan kalau untuk misalkan ada event, kalau misalkan ada produk yang baru kita luncurin gitu, biasanya memang teaser-teaser itu akan dimainkan. Misalkan H-1 ada apa, bikin orang penasaran seperti itu kan. Itu memang dipakai juga. Tapi kalau bisa bicara konten yang menarik ya, sebetulnya kita harus yang audience oriented. Pertama kita nyasar, contohnya misalkan kita boleh milih konten yang menyasar logika mereka. Gitu, misalkan penerimaan pajak sekian, belanja kita harus sekian. Otomatis kan kita harus mencari pembiayaan. Nah itu nyentuh logika gitu kan, itu nyentuh logika. Ada juga yang customer orient atau yang audience oriented itu yang menyentuh emosinya. Misalkan ketimpangan sosial dengan lagu atau dengan visual yang menohok gitu kan. Jadi konten dikatakan menarik tuh kalau misalkan dia menyasar, kita boleh pilih salah satu sebetulnya. Kira-kira mana yang konteksnya pas? Apakah saat ini tepat pakai dengan pendekatan logika, emosi, atau sesuai kebutuhan? Tapi biasanya ada konten yang memang sudah ditunggu-tunggu. Nah, itu kayak misalkan pendaftaran STAN ya gitu kan, atau SPT misalkan. SPT gitu. Konten SPT kalau kita posting di bulan Oktober nggak menarik. Cuma begitu itu diposting di bulan waktu-waktunya SPT, itu akan jadi konten yang paling menarik, yang paling dicari. Jadi sesuai misalkan nanti Januari, ini udah Januari loh. Siap-siap mau buat SPT gitu. Iya, jadi itu tadi bisa dari logika, bisa dari emosi, bisa dari kebutuhan, bisa dari yang lagi ngetren apa gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya yang definisi menarik tuh itu sih. Nah itu kan artinya kreativitas, penggalian ide, pengaturan timing itu kan benar-benar itu harus harus ngikutin terus. Nyusunnya tim gimana itu caranya Mas? Itu jadi, kan anak-anak muda kan biasanya seringkali ide itu kalau ini orang kreatif, tapi kan kreatif nggak bisa kita peres, dia harus kreatif dan ada ide terus dong. Jadi kalau gimana itu ngetriknya? Ini mungkin apply di saya tapi belum tentu apply di yang lain. Benar. Jadi kalau di kita ada tim medsos itu ada 4 orang gitu. Yang perlu saya lakukan atau yang selama kita lakukan adalah kita sepakati dulu sebetulnya di medsos kita ini brandingnya seperti apa atau persona yang ingin dibentuk seperti apa. Apakah mau yang receh banget kayak
termin atau yang seperti apa. Nah itu kita tentukan dulu. Terus yang kedua kita bikin content planningnya itu dalam kalender media sosial. Gitu. Udah dibuat Iya, rencana gitu kan. Senin itu terus rubrik-rubriknya apa? Nah rubrik ini juga rubrikasi sebetulnya. Benar. Rubrik ini juga nggak boleh yang orientasinya kita aja. Misalkan kita seminggu full cerita kegiatan kita aja, loh relevansinya buat audiens apa? Gitu. Makanya kadang-kadang kita apalagi dengan foto-foto yang formal banget. Formal, pembukaan, salaman, pembukaan, pukul gong. Iya kayak gitu. Gunting pita. Masih ada yang pukul gong ya? Kayak pukul gongnya virtual loh sekarang. Nah, jadi kita bagi-bagi tuh, ada teori yang bilang 20%, dibagi 3 lah sebetulnya. Cerita tentang diri kita, terus kita kasih tips juga, sama buat, yang lain yang satu lagi, sepertiga lagi ada engagement. Gitu. Engagement itu kayak apa ya? Kita bikin quiz gitu ya, atau misalkan kita bikin tebak-tebakan gitu, atau kita yang memancing komentar gimana pendapat kamu. Selama 1 minggu itu kita jaga hubungannya dengan follower atau dengan audiens kita itu ya ada yang ditunggu gitu, nggak monoton gitu. Betul, jadi nggak hanya ngomong kita aja. Nah kalau masalah proses kreatifnya, sebetulnya kalau saya tipikal yang melepaskan tim. Jadi yang penting kita udah sepakati nih gitu loh, eksekusi realnya coba didiskusikan aja, lihat tren-tren yang ada. Paling ntar saya tinggal lihat hasilnya di medsosnya. Tentu kalau misalkan ada yang perlu saya koreksi akan saya koreksi, seperti itu sih. Gaya anak muda, gaya istilahnya apa ya? Gaya yang bekerja sama dengan anak muda kayak gitu betul, ya. Mereka kalau terlalu kalau saya masuk diskusi pada diam-diam semua gitu. Nah, tapi biasanya yang menjaga tujuan dari konten nanti akan tetap tercapai kan biasanya tetap bosnya lah ya. Nah, sosial media kan hubungannya nanti ke arah bagaimana kita bisa berkomunikasi, bukan hanya berkomunikasi, kita juga mempersuasi audiens juga. Nah, teknik-teknik gitu biasanya kalau di BPPK sendiri, Mas Pilar gimana menerapkannya? Konten kreatif, ini kreatif, tapi jangan lupa ini untuk komunikasi atau memperfusi tujuan kita apa? Betul. Gitu. Jadi kan sebelum itu biar tetap kena biasanya anak-anak kreatif bikin kontennya keren, lupa di situnya itu, lupa persuasinya gitu gimana. Makanya sebetulnya kalau kita nyusun konten media sosial tuh mirip kayak yang digunakan di periklanan. Ada teorinya itu AIDA. Mungkin Pak Gatot tahu ya. Jadi pertama dia awareness dulu atau attention-nya, terus interest-nya, desire-nya, dan yang terakhir nih action-nya. Nah otomatis pada saat kita bikin konten itu, kita harus pastikan konten kita bisa menang dari pertempuran mendapat awareness-nya. Visual berarti harus yang istilahnya eye catching seperti itu. Terus interest-nya baru nanti orang akan masuk ke caption-nya. Caption-nya. Betul, caption-nya itu harus yang memang membangkitkan interest, bisa ceritanya storytelling gitu ya. Bisa dengan komparasi, banyaklah tekniknya. Jadi secara sekilas menarik perhatian dulu, tapi kalau sudah menarik perhatian, orang deketin, isinya memang keren. Betul, dan desire lalu udah mulai membangkitkan orang untuk mencoba, dan call to action. Mungkin yang terakhir yang kita orkestrasi seperti ini yang kampanye KLC Mobile kemarin. Gitu. Keren itu. Orang kan akan bingung, ini kenapa sih orang-orang nih, teman-teman gua pada posting atau influencer Kemenkyu lah, pada posting pegang handphone, rebahan, terus captionnya sama semua gitu kan. Saya aja sempat diprotes itu. Gitu. Padahal kan sengaja aku nggak bikin duluan, nanti kirain ikut lomba. Jadi saya bikinnya telat, jadi teman-teman pagi, aku sore gitu kan. Cuman kan pada protes, wah ini fotonya lebih bagus, sekarang juara. Enggak, ini enggak ikut lomba. Kalau kita udah approach gitu kan, beberapa orang yang kita anggap itu teman-teman yang di unit eselon 1 yang lain kan rame gitu. Pas aku posting sore protes, wah curang ini. Jadi di medsos itu sebenarnya mirip-mirip dengan pakai prinsip itu. Walaupun ada yang nambahin lah, kadang-kadang AIDA-nya ditambahin huruf apa. Cuma sebenarnya prinsip utamanya itu. Kalau di fotografi atau di seni, saya sering diskusi sama, di sini ada anak muda yang suka seni juga. Yanes Pangribuan, saya bilang pakai teori semiotikanya Roland Barthes itu. Studium punctum. Jadi kalau kita membuat karya, entah itu berarti kalau sosial media, Instagram itu, tahapan studium harus bisa menarik perhatian. Jadi dilihat sekilas harus menarik. Nah, begitu sudah menarik, orang tertarik, deketin. Kalau sudah deket, punktumnya itu harus bisa membuat orang jatuh cinta. Gitu. Wah, itu lebih berat sebetulnya daripada sama sebenarnya sama AIDA gitu kan. Kalau AIDA kan call to action berarti yuk download. Nah, jadi ada di akhirnya setelah gue lihat postingan ini tuh apa yang harus gue lakuin, apa yang diharapin sebetulnya. Ya yuk download gitu. Dan kemarin cukup oke juga, kita dari waktu campaign kurang lebih seminggu tuh ada 3.000 download baru di KLC Mobile. Iya, gitu. Kayaknya perlu di
perlu ada secara reguler nanti repetisi kali ya. Dibikin apa tadi engagement juga. Engagement ya. Gitu. Mungkin nanti cari apa ada hadiah apa, ada apa sponsorship apa gitu. Betul. Jadi momentumnya keep going ya seperti itu. Gitu. Ya mungkin itu nanti kalau bagian itu PR kita bersama. siap. Bantuin ya, Pak Gatot bantuin ntar kan? Siap. Untuk rumah sendiri masa nggak siap? Aduh, ini kalau apa ngobrol hal yang apa ya, yang di luar kerjaan yang serius ternyata apa nggak terasa ya, asik dan nggak ada habisnya gitu ya. Oke ya, sobat pembelajar, apa kita sudah ya meskipun nggak lama kita sudah serap beberapa tip and trik serta rahasia di balik apa sosial medianya BPPK. Tapi ini yang dari Mas Pilar tadi banyak sekali ya, bisa dicatat dan teman-teman bisa bangun sendiri sosial medianya gitu. Sebenarnya masih banyak sih, cuman beliau sibuk gitu. Bisa diculik ke sini itu sudah hebat kita gitu kan. Jadi apa mudah-mudahan kapan-kapan kalau pas mampir ke sini kita sandra lagi Mas Pilar. Siap, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya share bisa ada manfaatnya lah. Siap gitu ya. Pasti bisa ya sobat pembelajar semua ya. Tetap stay tune terus di podcastku ya. Komentar-komentar jangan lupa ya untuk masukan kita semua dan siapa tahu nanti ada usulan narasumber dan topik berikutnya ya. Yang jelas mari kita jadikan bersama podcastku pengetahuan dalam genggamanku.